Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa puasa pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Mari saudaraku kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang dengan segala keberadaan kita, dan kita memohon Tuhan boleh berkenan dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sekali lagi dari awal, sucikan dan kuduskan hati ini. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, Kamu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Saudara, mari kita memulai persekutuan doa puasa ini. Kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk saat ini ya Tuhan, kami boleh bertemu kembali Tuhan dalam persekutuan doa puasa pada saat ini. Dan kami mohon perkenanan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah rangkaian persekutuan doa puasa pada saat ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati untuk persekutuan doa puasa pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kita memuji Tuhan bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau seperti-Mu Yesus. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita, untuk kita mau diubahkan karakter kita, hidup kita boleh semakin hari menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku
dibaharui selalu. Tiada aku Allah dalam renunganmu, inilah hidup di hambmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya hidup kami yang singkat, yang pendek, yang cuma satu kali ini saja di dunia ini, boleh sungguh-sungguh berarti dan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, untuk membawa orang datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak dapat menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari kita membuka Alkitab. Kita membuka dari 1 Samuel. 1 Samuel pasal 16, saudara. 1 Samuel pasal 16. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata.
Tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Puji Tuhan. Saudara, kemarin saya cukup dikejutkan gitu ya. Jadi ada kiriman video gitu di grup WA. Jadi ada 2 video, lalu ada keterangan di video tersebut ya. Jujur saya cukup sedih ketika melihat video tersebut. Jadi di video tersebut, saudara, itu ada seorang pria, seorang bapak, kelihatannya sudah cukup umur gitu ya, sudah setengah bahaya seperti itu kelihatannya. Lalu, saudara, mohon maaf, itu sebetulnya ada satu benda itu yang sangat baik kalau tepat digunakan. Jadi benda itu adalah obat untuk kalau misalkan kita malam hari gitu ya, kita mau istirahat malam, lalu di kamar tidur kita itu banyak nyamuk, biasanya kita akan kosongkan dulu ruangan, lalu kita akan semprot dengan obat tersebut. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika kita diamkan berapa waktu, setelah baunya hilang, kita istirahat, kita bisa istirahat dengan nyaman karena tidak ada nyamuk lagi, seperti itu. Tapi mohon maaf, sangat disayangkan, jadi obat tersebut yang seharusnya digunakan untuk hal yang sangat baik itu, tapi mohon maaf apa yang dilakukan oleh bapak ini, sementara ada musik seperti itu, saya perhatikan di video itu dia, mohon maaf, dia semprotkan obat itu ke arah mulutnya, saudara. Dia buka mulut ke arah mulutnya, bahkan juga kena ke matanya seperti itu. Dan dia lakukan beberapa kali seperti itu. Sampai pada satu titik saya perhatikan, sepertinya bapak itu sudah kayak tidak mampu gitu. Terus dia berhenti, saya perhatikan itu, dan lalu saya lihat video yang kedua, ada video berikutnya itu saya perhatikan.
Jadi rupanya ada jenazah gitu. Dan saya perhatikan bapak tersebut karena pakaiannya itu pakaian yang sama dan tubuhnya saya perhatikan tuh sama seperti yang video yang pertama itu. Dan diberi keterangan bahwa mohon maaf akhirnya bapak ini meninggal dunia. Saudara, jujur saya sangat sedih saudara. Ketika saya melihat hal tersebut saya sangat sedih. Karena apa saudara? Karena hidup ini sangat berharga. Karena hidup ini hanya satu kali. Hidup yang pendek di dunia ini. Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh bapak ini. Mengapa? Saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi dia. Apa yang mendasari dia melakukan itu. Tapi sangat disayangkan saudara. Dan hidup yang begitu pendek. Hidup yang satu kali di dunia ini saudara. Itu juga nanti akan ada hidup kekekalan. Sangat disayangkan apa yang dilakukan. Jujur saya sedih sekali ketika melihat apa yang yang dikirimkan di grup itu. Mengapa bapak ini sampai melakukan hal tersebut? Sangat-sangat disayangkan saudara. Bahwa hidup yang begitu berharga, tapi kenapa kok melakukan seperti itu? Dan saudara, pada saat ini saudara, kita akan memperhatikan juga akan seseorang saudara yang sangat bertolak belakang dengan apa yang tadi saya lihat di video tadi ya. Ada seseorang yaitu bernama Daud, yang bagaimana dia mau Tuhan pakai hidupnya. Dan kita akan melihat bagaimana Daud ini yang seorang penggembala domba, tapi bagaimana Tuhan bisa ubahkan, Tuhan pakai secara luar biasa saudara. Dan saudara, tema kita pada saat ini berkelanjutan ya dari bulan-bulan sebelumnya saudara kalau perhatikan. Dan pada saat ini itu kita masuk pada 1 Samuel pasal yang ke-16 saudara. Tema kita adalah 1 Samuel pasal 16. Saudara, kalau kita memperhatikan saudara dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 saudara, ini dikisahkan tentang bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Tapi saudara perlu kita melihat sedikit ke belakang saudara akan latar belakangnya. Kenapa kok sampai akhirnya Daud ini diurapi menjadi raja? Saudaraku, latar belakang kalau kita memperhatikan dari pasal-pasal yang sebelumnya saudara, ini terjadi saudara, yaitu Saul, raja Israel, tidak taat kepada Tuhan. Bahkan sampai 2 kali saudara, Tuhan berikan kesempatan, tapi tetap saja tidak taat saudara. Jadi yang pertama saudara kita bisa perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Mari kita melihat 1 Samuel pasal 13. Saudara kita melihat di sini yaitu ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saudara, apa yang menjadi ketidaktaatan Saul? Yang menjadi ketidaktaatan Saul di sini adalah Saul mempersembahkan korban bakaran. Itu yang seharusnya menjadi bagian para imam, dan Saul bukan imam, tapi dia melakukannya. Dan ini merupakan satu pelanggaran, karena jelas dalam firman Tuhan, di dalam kitab Imamat Hukum Taurat saudara, bahwa itu bagian imam. Dan Nabi Samuel juga sudah mengatakan kepada Saul supaya dia menunggu Nabi Samuel. Tetapi sangat disayangkan Saul tidak sabar, kurang sabar. Ketika dia melihat bahwa rakyat mulai berserak-serak, saudara kalau kita perhatikan dalam sebelumnya, ketika Yonatan putranya memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, di ayat yang ketiga, pasal 13, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ayat yang keempat, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Dan ketika dilihat orang-orang Israel di ayat yang ke-6 bahwa mereka terjepit, sempat memang rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Dan di ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Di ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara, apa yang dilakukan oleh Saul ini merupakan bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudaraku, Nabi Samuel sudah memberikan
perkataan kepada Raja Saul bahwa dia pasti datang. Hanya Raja Saul di sini kurang sabar ketika dia melihat rakyat berserak-serak dan dia merasa ini bagaimana? Lalu dia langsung mengambil jalan pintas yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Itu hanya boleh dilakukan oleh imam, oleh bagian para pelayan Tuhan, bukan seorang raja. Tapi Raja Saul melakukannya. Dan ini merupakan bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan, saudara. Saudaraku, tapi walaupun demikian, saudara, kita melihat bagaimana Allah sungguh luar biasa, Tuhan sungguh luar biasa. Kalau kita perhatikan, saudara, di 1 Samuel pasal yang ke-15, saudara bisa perhatikan, di situ Tuhan masih memberikan kesempatan lagi, saudara, kepada Raja Saul. Masih diberikan kesempatan. Saudara, kalau kita perhatikan pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara, Tuhan berikan satu perintah yang sangat jelas kepada Raja Saul. Tapi saudara, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara, Tuhan sudah memberikan kesempatan lagi kepada Raja Saul. Tapi apa yang terjadi? Saul tetap saja tidak taat kepada Tuhan. Saul memberontak melawan Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan, saudara. Dan itulah latar belakangnya, saudara. Dan kita masuk kepada 1 Samuel pasal 16, di mana Tuhan memilih seorang dari anak Isai yang bernama Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul, saudara. Saudaraku, itulah sebabnya, saudara, di ayat 16, di ayat pertama dari pasal 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara, latar belakang itulah, saudara, dan akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel. Dan sebetulnya Nabi Samuel sangat sedih, saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Saul diberikan kesempatan sedemikian, tapi tetap saja Saul memberontak melawan Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, saudara, di ayat kedua dikatakan respon dari Samuel, tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Karena ini merupakan satu ancaman bagi Raja Saul, karena dia akan digantikan oleh Daud seperti itu. Dan firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita melihat di sini betapa Tuhan luar biasa, ya, saudara. Tuhan yang membukakan jalan. Saudara, ketika Tuhan yang berkehendak, saudara, kita tidak perlu takut. Ketika Tuhan yang menghendaki, ketika jalan kita itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan mengatur semuanya. Saudara, apa bagian kita? Bagian kita adalah taat. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan mengatur semuanya itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita taat kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Saudara, kita perhatikan, saudara, di ayat yang ketiga dan seterusnya, saudara. Dan akhirnya memang bahwa anak-anak Isai itu akhirnya datang, saudara, karena undangan tersebut. Dan saudara, menarik kalau kita perhatikan, saudara, di ayat-ayat berikutnya, ketika anak-anak Isai itu datang dan berdiri di depan Samuel,
apa yang dipikirkan oleh Samuel, saudara? Saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Saudara, kenapa kok sampai Samuel itu langsung berpikir seperti itu di dalam hatinya, saudara? Karena dia melihat Eliab, saudara. Tapi apa jawaban Tuhan, saudara? Di ayat 7 katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan sungguh luar biasa, saudara. Saudara, hal-hal yang di luar itu seringkali membuat kita terpesona, saudara. Membuat kita berpikir bahwa, oh, ini mungkin. Seperti apa yang dilakukan oleh Samuel ketika melihat Eliab, dia langsung berkata, wah ini. Karena apa, saudara? Karena paras, karena perawakan yang tinggi. Tapi Tuhan melihat jauh lebih ke dalam, saudara. Bukan hanya apa yang tampak di luar, tapi yang jauh dalam itu apa yang ada dalam hati kita, saudara. Saudaraku, apa yang di luar saudara itu cuma sementara. Nanti kalau sudah tua, pasti berubah orang. Saudaraku, tapi Tuhan melihat jauh lebih ke esensi. Lebih, yaitu ke dalam hati, saudara. Dan Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Kalau kita manusia cenderungnya kita melihat apa yang tampak. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tahu semuanya, saudara. Dan ini merupakan satu penghiburan bagi kita. Kekuatan bagi kita sekaligus peringatan bagi kita, saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan itu betul-betul maha adil. Tuhan tahu semuanya, bahkan sampai seluruh dalam hati kita. Tapi ini menjadi satu peringatan juga bagi kita. Supaya kita juga hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita jangan main-main di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu semuanya. Tahu isi hati kita. Saudaraku, kita perhatikan di ayat yang ke-8 dan seterusnya. Lalu Abinadab lewat. Lalu Syama, itu anak-anak dari Isai lewat. Tapi dikatakan bahwa semuanya tidak dipilih Tuhan. Sampai akhirnya di ayat 11 Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Karena sudah lewat anak-anak sedemikian, tapi semua tidak dipilih Tuhan. Sampai akhirnya Samuel berkata demikian. Lalu jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan. Sampai hal yang kadang orang tidak pikirkan, tapi Tuhan tahu semua. Dan begitu hal yang sampai terperinci, itu Tuhan semua tanggung jawab, saudara. Tahu semua. Dan ini dikatakan bahwa suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, mungkin kalau secara manusia kita akan berpikir, dia ini masih bungsu ya. Anak masih bungsu dan masih muda. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ke-12 dikatakan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, mungkin kalau kita berpikir secara manusia, bukankah Eliab paras perawakan yang tinggi? Ini Daud kemerah-merahan, masih muda. Saudara, tapi kita melihat bagaimana Tuhan melihat jauh ke dalam. Bukan apa yang tampak di luar, tapi jauh ke dalam hati kita, saudara. Dan saudaraku, dan di ayat 13 katakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, sekalipun Daud sudah diurapi oleh Tuhan, tapi kalau kita melihat dalam praktek nyata, kehidupan nyata, tidak langsung saat itu juga langsung Saul digantikan, tidak. Tapi ada proses. Dan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan akhirnya terjadi di kemudian hari, saudara. Ketika kita memperhatikan dalam bagian-bagian berikutnya, terbukti bahwa akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Saudaraku, kalau kita memperhatikan, saudara, dalam perikop yang berikutnya, saudara, dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23, saudara, kita melihat satu hal yang sangat indah, bagaimana Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur semuanya itu, saudara. Saudara, ketika di ayat 14 katakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan.
Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengatur itu semuanya, sehingga sampai di ayat 18, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Akhirnya bisa dipertemukan dengan Daud, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu dahsyat, saudara. Saudara, ketika Tuhan berkehendak, saudara, maka semua akan terjadi. Dan Tuhan yang akan bertanggung jawab. Jadi saudara, kita tidak perlu takut, saudara. Ketika kita tahu bahwa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara, yakinlah bahwa Tuhan yang bertanggung jawab, dan Tuhan yang akan memelihara, dan Tuhan yang akan menyertai. Karena kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Saudaraku, ketika kita perhatikan, saudara, betapa pentingnya, saudara, penyertaan Tuhan, saudara. Saudara, ketika Saul dengan sengaja melawan Tuhan, memberontak, tidak taat, bahkan diberikan kesempatan lagi, masih tetap saja seperti itu. Saudara, sangat disayangkan, dan akhirnya Saul, Tuhan tidak menyertainya seperti dulu lagi, saudara. Dan itu membuat kehidupan Saul menjadi kacau, menjadi tidak karu-karuan, saudara, kalau kita perhatikan. Bahkan nanti di terakhirnya, saudara, kita perhatikan, Saul akhirnya sampai bunuh diri, saudara. Saudara, itu begitu mengenaskan sekali, saudaraku. Tapi ketika, saudara, Daud taat kepada Tuhan, taat kepada firman. Saudara, Daud pun, saudara, pernah juga jatuh ketika dia tidak taat. Ketika seharusnya raja-raja pergi berperang, tapi dia tidak pergi berperang. Dia bermalas-malasan. Dan iblis si jahat, roh jahat itu terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan Daud. Dan Daud jatuh akhirnya dalam dosa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud kembali kepada Tuhan. Daud menyadari kesalahannya, Daud mengakui kesalahannya, Daud bertobat. Tapi Saul tidak bertobat, saudara. Sekalipun Saul tahu akan kesalahan, tapi tidak mau bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari 1 Samuel pasal 16 ini, saudara? Saudara, betapa pentingnya, saudara, untuk kita hidup sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, kita ini rapuh. Kadang kita berpikir bahwa kita lebih suka mengandalkan yang lain, mengandalkan diri sendiri, kekuatan kita, atau yang lain. Tapi kita ini betul-betul rapuh, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak akan sanggup, saudara. Saudaraku, saya sangat bersyukur, saudara, untuk saat ini saya bisa bersama dengan saudara, boleh menyampaikan perenungan firman. Beberapa waktu sebelumnya, saudara, saya mengalami sakit di bagian kepala. Dan hampir saya tidak bisa bangun. Tapi saya bersyukur bagaimana Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Dan saat ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saudaraku, kalau kita bisa ini dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sendiri, saudara. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Kita dari tidak ada menjadi ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang tolong kita, saudara. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan rela menjadi manusia, mati di kayu salib, saudara. Karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Saudara, apa yang menjadi respon kita? Saudaraku, biarlah melalui 1 Samuel pasal 16 ini, saudara, kita melihat akan seorang Daud, saudara, yang Tuhan urapi menjadi raja, dan bagaimana Daud sungguh dia hidupnya berkenan pada Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita mohonkan perkenanan Tuhan, dan supaya hidup kita, saudara, mari kita
Hidup sesuai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Saudara hidup yang hanya singkat, yang hanya satu kali sementara ini saja. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, saudara. Apa yang menjadi respon kita? Mari kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita juga mau seperti Daud yang hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh belajar banyak dari 1 Samuel pasal 16 tentang Daud, Tuhan yang urapi menjadi raja, dan Tuhan proses, dan Daud taat setia pada Tuhan. Sekalipun Daud juga pernah jatuh, tapi Daud tetap kembali pada Tuhan, dan Daud menyadari dan datang kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini ya Tuhan. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh taat pada Tuhan, percaya penuh pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita siapkan diri kita. Kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa untuk persoalan KKB di Papua. Allah Bapa yang ada dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk perkenanan-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, kami berdoa untuk permasalahan yang terjadi di Papua. Kiranya Tuhan menolong pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada setiap yang terlibat di dalam usaha menyelesaikan permasalahan ini. Hingga semuanya boleh diselesaikan dengan baik, boleh diselesaikan dengan sebagaimana seharusnya ya Bapa. Tuhan tolong pemerintah, berikan hikmat bijaksana di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pandemi. Untuk varian baru COVID yang masuk ke Indonesia dan terjadi peningkatan juga untuk angka yang terpapar virus corona ini di Indonesia. Juga kita berdoa untuk kepatuhan masyarakat terhadap larangan mudik. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Allah Bapa yang ada dalam sorga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, kami berdoa untuk permasalahan COVID, khususnya di negara Indonesia ini. Bapa, kiranya Tuhan menolong upaya dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan COVID ini ya Bapa. Dan terkhusus kami mendengar ada peningkatan jumlah yang terpapar COVID ini, juga ada varian baru yang masuk ke Indonesia. Kiranya Tuhan menolong usaha dari pemerintah di dalam mengendalikan virus ini, mengendalikan paparan ini ya Bapa. Juga kami berdoa untuk peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, warga negara Indonesia. Kiranya Tuhan berikan hati yang boleh punya kepatuhan dan punya satu pemikiran yang sama untuk sama-sama boleh bisa segera terlepas dari pandemi ini. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk bangsa dan negara yang terakhir, mari kita juga berdoa untuk peningkatan angka pengangguran akibat dari dampak pandemi. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan menolong pemerintah di dalam upaya menjaga stabilitas, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai macam bidang. Saat ini juga kami mau berbawa dalam doa ya Tuhan untuk masalah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh banyak orang Indonesia. Dan saat ini juga mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terkhusus banyaknya pengangguran atau mungkin ada PHK akibat pandemi ini. Tuhan kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia.
supaya setiap kebutuhan khususnya di dalam bidang perekonomian bangsa Indonesia kiranya Tuhan tolong, sehingga semua orang Indonesia boleh dapat menjalani kehidupan sehari-hari di dalam masa-masa yang sulit ini dan dapat bertahan. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Mari kita berdoa untuk penginjilan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk lembaga misi di Indonesia yang berdiri di bawah naungan gereja atau yang bekerja sama dengan gereja maupun yang independen. Mari kita berdoa supaya usaha dari lembaga-lembaga misi ini boleh memberitakan berita Injil. Tuhan tolong. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia ini. Bapa kiranya menolong di dalam usaha memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Kristus. Tuhan menolong dalam segala daya dan upaya mereka. Tuhan juga menggerakkan orang-orang yang mau terlibat di dalam misi garis depan ini, juga mereka yang mendukung, baik gereja-gereja maupun perseorangan. Kiranya Tuhan mengirimkan orang-orang. Juga Tuhan mengirimkan orang-orang yang mau masuk di dalam ladang pelayanan, ladang misi di garis depan. Kiranya Tuhan mengirimkan semakin banyak pekerjamu, sehingga boleh semakin banyak orang mendengar berita Injil, mendengar tentang Kristus dan boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong lembaga-lembaga misi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk poin yang kedua, mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan, misionaris yang melayani di tempat masing-masing. Baik hamba Tuhan, misionaris, juga para pengajar. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam sorga, kami bawa ke dalam doa ya Bapa, untuk para hamba Tuhan, para misionaris, para pengajar Alkitab yang melayani di tempatnya masing-masing. Kiranya Tuhan tolong. Kiranya Tuhan memberikan keberanian, kesungguhan, hati yang sungguh-sungguh tulus di dalam pelayanan ini. Kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan dan setiap kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan tolong ya Bapa. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat di dalam mengerjakan panggilan pelayanan mereka, sehingga boleh semakin banyak orang diberkati, semakin banyak orang mendengar tentang Yesus Kristus, dan semakin banyak orang dibawa untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan, sehingga ada orang-orang yang mau melayani di bidang-bidang tersebut. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian mari kita berdoa untuk penginjilan dan gereja-gereja yang ada di NTT. Gereja kembali pada tugas panggilannya. Kemudian para misionaris yang berjuang melayani dan melawan okultisme yang masih kuat di NTT. Dan orang percaya NTT di setiap tempat sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sebab ada banyak adat istiadat yang bertentangan dengan firman yang menjadi gaya hidup masyarakat setempat. Mari kita berdoa untuk penginjilan dan gereja-gereja yang ada di NTT. Allah Bapa yang ada dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk perkenanan-Mu. Tuhan mengirimkan orang-orang yang mau melayani di NTT untuk memberitakan nama-Mu dan mengajar, boleh membawa orang semakin mengenal Tuhan melalui pengajaran-pengajaran, melalui khotbah-khotbah, dan melalui pengajaran-pengajaran akan Alkitab ya Tuhan. Bapa, kami memohon kepadamu kiranya Tuhan memberkati pergerakan gereja-gereja yang ada di NTT, boleh kembali ke tugas panggilannya sebagai gereja ya Bapa. Memberitakan Injil menjadi terang di tengah-tengah orang-orang di sana. Tuhan, juga kami berdoa untuk
tantangan pelayanan yang ada di sana, tentang bagaimana kebudayaan, kondisi dan situasi di sana. Kiranya Tuhan menolong sehingga semakin orang di sana boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan iman dan kerohanian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, mereka semua yang melayani di sana. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan terus, memberikan keberanian terus, dan memberikan api yang terus menyala untuk melayani Tuhan, sehingga orang-orang di NTT melalui gereja, melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di sana boleh dibawa untuk semakin taat setia kepadamu, semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan semakin juga mengasihi sesama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian mari kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa gereja-gereja di Indonesia supaya ada generasi penerus gereja, sehingga gereja boleh semakin bertumbuh, dan pertumbuhan iman kerohanian khususnya di jemaat Tuhan di GKKAI Sidoarjo. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Allah Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan visi misi yang jelas pada setiap gereja, sehingga sebagai tubuh Kristus punya satu tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan melalui berbagai macam kondisi dan situasi di mana gereja itu ada. Kiranya Tuhan menolong juga para hamba-hamba-Mu yang ada di sana. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana. Kiranya Tuhan menolong dalam pelayanannya. Bapa, kami juga berdoa terkhusus untuk gereja-Mu ini, GKKA Sidoarjo. Kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para diaken. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Kami sungguh bersyukur ada orang-orang yang mau ada di pelayanan-pelayanan ini ya Bapa. Juga kami berdoa untuk setiap mereka yang ambil bagian di dalam kepengurusan tiap komisi, juga para aktivis. Kami bersyukur ada orang-orang yang mau terjun dalam pelayanan, sehingga berbagai macam persekutuan di gereja-Mu ini boleh ada, dan melalui gereja-Mu ini kami semua jemaat-Mu boleh semakin mengenal Tuhan. Kami boleh saling membangun, saling menghibur, saling menasihati, saling menguatkan untuk semakin mengenal Tuhan, untuk tetap kuat di dalam pertumbuhan iman kerohanian kepada Tuhan Yesus. Pengenalan kepada Tuhan Yesus semakin dalam dan semakin taat setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat di gereja Tuhan di tempat ini, baik itu dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan keluarga. Kemudian kita berdoa khusus untuk jemaat yang mengalami kondisi yang lemah tubuh. Kita berdoa spesifik untuk Bapak Yong Yao, Bapak Sawiji, Bu Mehwa, dan anak Kathleen. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami mau bawa ke dalam doa untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong, baik pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pelayanan, dan berbagai macam bidang. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, terus juga mengingat Tuhan akan selalu berpengharapan kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Bapak juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami tahu mengalami lemah tubuh. Kiranya Tuhan memulihkan. Kami berdoa untuk Pak Yong Yao, berdoa untuk Pak Sawiji, Bu Mehwa, dan anak Kathleen. Kiranya Tuhan menolong, memberikan pemulihan sehingga boleh kembali ke aktivitas sehari-hari, terkhusus mengingat akan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam ketika mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kelemahan tubuh.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu kami bawa dalam doa untuk jemaat-Mu tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bawa ke dalam doa juga, pokok doa yang terakhir. Mari kita berdoa untuk anak-anak di panti asuhan, para janda, duda, dan lansia yang terabaikan, juga anak-anak jalanan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang ada di panti asuhan. Mungkin mereka tidak seberuntung kami yang mempunyai orang tua, kami yang boleh hidup dirawat baik di dalam keluarga yang lengkap. Kami memohon kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan senantiasa. Kami juga berdoa untuk para janda ataupun orang-orang yang sendiri yang mungkin sudah mengalami turun di dalam kondisi tubuh. Kiranya Tuhan menolong ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan ingat selalu akan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang selalu menghibur, sumber pengharapan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang harus hidup di jalanan. Kiranya Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan memelihara. Kiranya Tuhan juga memberikan perkenanan, kesempatan untuk mereka melalui kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami. Mereka boleh melihat kasih Tuhan dan boleh melihat pemeliharaan Tuhan. Dan mereka boleh mendengar kabar tentang Yesus Kristus dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pokok-pokok doa yang sudah kita naikkan. Mari kita tutup persekutuan pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan memperkenan kami semua boleh mengikuti persekutuan ini. Kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami. Setiap pergumulan kami, Tuhan yang tahu. Kiranya Tuhan terus membawa kami untuk mengingat akan Tuhan, selalu punya pengharapan kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus dan kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami boleh punya pengharapan kelak, pengharapan yang membawa kami terus dalam sukacita akan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan pada setiap kami. Bapak, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami mengingat akan Tuhan, selalu hidup di dalam kehendak-Mu, firman-Mu, dan kiranya Tuhan berikan kami semakin hari boleh semakin taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami kembali ke aktivitas kami masing-masing. Dan kami boleh terus memancarkan terang kasih Kristus di dalam perkataan perbuatan kami. Sehingga Tuhan boleh dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian persekutuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada persekutuan doa puasa mendatang. Tuhan memberkati.